Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan IHT dengan materi yang selanjutnya. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang asesmen ya Bapak Ibu. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah mengikuti materi tentang pembuatan modul ajar dan lain-lain. Hari ini kita menginjak ke asesmen. Asesmen ini adalah bagian dari kegiatan yang harus kita lakukan dalam kegiatan apapun ya Bapak Ibu, karena dari asesmen ini nanti kita bisa melihat pencapaian kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau selama ini yang sudah Bapak Ibu praktekkan selama kegiatan belajar mengajar, kegiatan asesmen apa saja Bapak Ibu yang sudah pernah dilakukan? Coba Pak Taufik. Untuk biasanya Bu ya, itu kita pakai pretest, kemudian post-test sama portofolio. Biasanya itu. Oke. Ada yang lain mungkin yang ingin menambahkan? Ulangan harian Bu. Harian, Harian dan ulangan akhir semester atau UAS. Baik, itu memang bagian dari asesmen yang selama ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ada sedikit perbedaan asesmen dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, coba saya tampilkan untuk materi asesmen dalam kurikulum Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ada asesmen yang cukup mencolok perbedaannya, yaitu tentang asesmen diagnostik Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang dalam pelaksanaan asesmen yang nantinya akan kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, bahwasanya asesmen ini adalah bagian yang memang harus selalu kita lakukan dalam semua program yang sudah kita rancang. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, ini kalau jenengan memberikan materi A, ingin mencari tentang pemahaman siswa, maka asesmennya juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, jangan sampai kita tujuannya ingin menggali pemahaman, tetapi asesmennya kita melenceng. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan. Nah, kalau bisa dalam menyusun asesmen ini instrumennya juga dari banyak bentuk, supaya hasil yang diperoleh dari asesmen yang kita lakukan itu semakin valid. Prinsip yang berikutnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi hasil asesmen ini nanti sebisa mungkin disajikan secara sederhana Bapak Ibu. Jadi jangan menyajikan dengan bahasa yang sulit difahami oleh orang lain, karena tujuan dari asesmen ini nanti kan memberikan informasi ketercapaian. Nah, kalau sulit dipahami akhirnya fungsinya bisa berkurang. Kemudian langkah-langkah praktis dalam asesmen. Satu, guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai level pemahaman peserta didik. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Taufik, ada pretest. Nah, itu merupakan salah satu yang bisa dilakukan. Penilaian hasil belajar di akhir, seperti ulangan harian yang sudah disampaikan oleh Bu Beni, atau semesteran di akhir, ulangan akhir semester di akhir semester.
Guru boleh merancang permainan di luar kelas. Nah, asesmen itu memang pada umumnya dilakukan dengan memberikan tes atau ulangan seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya asesmen juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan di luar kelas, seperti dengan permainan atau game. Ini bisa Bapak Ibu sekalian cobakan. Merancang teknik asesmen yang berbeda. Ini sesuai, kalau bisa ya Bapak Ibu, membuat asesmen itu bermacam-macam sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Memberikan umpan balik. Guru perlu menyengaja memberikan umpan balik yang mampu menstimulasi pola pikir bertumbuh dan membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Nah, ini PR kita ya Bapak Ibu. Ini salah satu upaya kita sebagai guru agar siswa itu tidak merasa takut ketika menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Nah, ini yang perbedaan yang cukup mencolok dari asesmen yang biasanya kita lakukan, yaitu adalah asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah mendengar asesmen diagnostik ini sebelumnya, Bapak Ibu? Ya, Bu. Sudah pernah melakukan atau belum, Bapak Ibu? Belum. Bu Ita, sekedar pendapat Jadi sebenarnya kita sebagai guru disadari atau tidak sudah melakukan asesmen atau penilaian secara diagnostik. Ya, Cuma betul. istilahnya, itu yang berbeda. Kan Bu Ita, terima kasih. Memang saya rasa betul apa yang disampaikan oleh Bu Gani ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya selalu kita lakukan, cuma mungkin waktu itu belum ada istilahnya, Nah, sekarang sudah ada istilahnya dan mudah-mudahan mempermudah kita untuk melakukan asesmen diagnostik ini dan juga menambah informasi kita tentang siswa-siswa kita. Nah, ini ada cakupannya cukup luas ya Bapak Ibu tentang asesmen diagnostik ini karena menyangkut hal-hal di luar kognitif siswa seperti emosinya, latar belakang keluarga, minatnya, hobi, ya. Itu juga perlu kita tahu untuk kita menentukan anak ini nanti cocoknya akan kita arahkan kemana. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi tentang asesmen diagnostik. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebentar, saya masih loading. Bapak Ibu langsung menuju ke Google Classroom-nya. Untuk selanjutnya melakukan diskusi tentang baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya panjenengan silakan masuk ke Google Classroom, kemudian silakan berdiskusi pada bagian LK demonstrasi kontekstual ini tentang asesmen diagnostik. Nah, coba Bapak Ibu diskusikan asesmen diagnostik seperti pada format yang sudah tercantum pada Google Classroom. Oke Bapak Ibu? Ya. Monggo. Waktunya berapa, Bu? 10 menit saja ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum panjenengan mempresentasikan hasil diskusi jenengan, kita ice breaking dulu ya. Saya minta Bu Ainur untuk memimpin ice breaking-nya, Bu Ainur, monggo. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu. Saya juga bingung ini. Kalau ice breaking-nya bentuknya kayak gini nih gimana? Putar otak ini saya.
Sebelum kita melanjutkan materi yang disampaikan kita, Bapak Ibu yang ada di tempat yang berbeda, saya mau meminta tangannya. Kalau saya bilang break one, itu tepuk tangan. Bisa Bapak Ibu? Bu Ainur sebentar. Coba diulang dulu, Sebentar, Bu Ainur. Bu Ita, karena ini kan Bu Ainur, ini mending share screen-nya jenengan di... saya stop sekarang. Oke. Oke. Tadi saya ulangi, kalau saya bilang break one, itu tepuk satu kali, tepuk bahu satu kali, tepuk tangan satu kali lagi. Saya ulangi ya, break one. Itu. Ya. Lanjut, break two. Gitu. Ya. Oke. Simulasi ya Bapak Ibu. Break one. Break one, Pak. Nah, break two. Ulang Pak. Coba kita ulangi. Break one. Oke, break two. Kesulitan. Break-nya enggak semuanya dua. Nah, ya coba di Pak Taufik, break one. Oke, Pak Zainul break two. Oke, Bu Bani break one. Oke, sama-sama break two. Oke, kita ulangi, break one. Itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah cukup atau belum, Bu? Sudah cukup. Terima kasih Bu Ainur untuk ice breaking-nya. Untuk selanjutnya kita melanjutkan presentasi ya Bapak Ibu. Presentasi hasil diskusi Bapak Ibu sekalian. Silakan siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Bu Bani, nggih. Nggih, monggo Bu Bani. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan hasil diskusi dari tim kita kelompok 7, yaitu tentang rancangan asesmen diagnostik. Seperti yang sudah disampaikan di materi Bu Ita, bahwasanya asesmen diagnostik itu sifatnya lebih ke normatif. Jadi lebih ingin menggali tentang bagaimana kondisi latar belakang siswa mulai dari keseharian, pembiasaan sehari-hari sampai dengan latar belakang sosial ekonomi dari keluarga si siswa. Sesuai dengan form yang sudah disediakan di LK, yang kita ambil yaitu dari jenjang SMK untuk kelas 11, berarti ada pada fase F. Dalam capaian pembelajaran, pada akhir fase F, diharapkan siswa itu mampu memahami dan bisa melakukan kegiatan menghormati kepada orang tua, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, dalam arti Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuannya dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menghormati orang tua. Yang kedua, siswa mampu berperilaku baik, baik itu kepada orang tua yang ada di rumah, di sekitar lingkungan keluarga, lingkungan sosialnya, maupun dari Bapak, Ibu, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Dalam asesmen diagnostik, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ada asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif.
Dalam asesmen non-kognitif itu lebih bersifat pada normatif dari sikap karakter peserta didik. Misal, contoh pertanyaan yang disampaikan, apa yang kalian lakukan pada saat kalian bangun tidur pagi? Setelah bangun tidur, maksudnya berarti itu menggali pertanyaan yang ditanyakan kepada peserta didik tentang keseharian di rumah. Yang kedua yaitu asesmen kognitif. Kalau asesmen kognitif ini lebih pada orientasi action perilaku. Contohnya nanti bisa dibuka Bapak Ibu di dalam Google Class-nya dalam ruang kolaborasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon masukannya untuk lebih kelengkapan dari hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pani atas presentasinya. Untuk mengakhiri dengan hasil presentasi tadi, maka kegiatan kita hari ini sudah selesai semua ya Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan, mohon Pak Taufik untuk mengambil kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini tentang asesmen diagnostik. Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini bisa saya simpulkan untuk asesmen itu dibagi menjadi 3, yaitu diagnostik, itu dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran untuk mengetahui karakter dan lain sebagainya. Kemudian formatif itu kegiatan asesmen yang dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan sumatif ini untuk mengambil kesimpulan atau asesmen di akhir kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan untuk hari ini sudah tuntas ya. Sebelum diakhiri, mohon untuk Pak Zainul memimpin doa. Pak Zainul, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ita, teman-teman yang saya cintai. Mari kita menundukkan kepala sejenak, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kondisi yang sedang pandemi ini, kita, keluarga kita, anak didik kita, ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapannya ke depan saya sebagai generasi pendidik mampu menciptakan pendidikan lebih berkualitas. Amin. Dunia syariah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bu Ita. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Bapak Ibu, demikian pertemuan hari ini dengan materi asesmen. Mudah-mudahan kegiatan kita membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.